Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah bersama Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu, meskipun dalam kondisi PPKM, kita diizinkan oleh Tuhan, kita boleh kembali beribadah bersama Tuhan, meskipun secara online. Nats pembimbing kita saat ini terambil dalam kitab Markus, pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu mulai saat ini kita pergunakan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Karena setiap waktu yang sudah Tuhan percayakan untuk kita dapat melayani itu adalah waktu yang berharga. Sehingga sampai memutih rambut dan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, hidup kita benar-benar sudah menjadi berkat bagi banyak jiwa. Mari kita bawa seluruh persembahan kita di hadapan Tuhan, persembahan yang harum dan sejati, yang boleh kita bawa dan kita serahkan sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima setiap persembahan kami Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian takkan pernah ku bawa selain kasih yang terbaik, Yang harum dan sejati Tuhan. dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kata-kata bersama. Takkan pernah ku bawa Selain kasih-Mu Tuhan. selain yang terbaik, Yang harum dan sejati. yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini kami Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami bawa persembahan yang harum dan sejati di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Tapi Engkau sendiri Tuhan yang menguatkan kami. Engkau sendiri Tuhan yang menopang setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini datang dengan kesungguhan hati, dengan iman percaya di hadapan-Mu Tuhan. Kau sertai, Kau urapi setiap anak-anak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, jika dalam seminggu ini
Dari masa lalu kami Tuhan, mungkin kami sering melakukan kesalahan, mungkin kami mengecewakan hati-Mu, mungkin membuat hati-Mu nangis Tuhan. Kami mau datang hari ini Tuhan, sujud untuk menyembah-Mu, meminta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ubah hati kami, bentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang siap melayani-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kau berkati Tuhan buat ibadah hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dari awal kami memuji Engkau, dari kami mendengarkan firman-Mu, sampai kami memberikan sedikit berkat yang sudah Kau berikan. Menyisihkan sedikit berkat yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan. Kau sendiri yang berkuasa atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak terasa kurang lebih 1,5 tahun kita berjuang melawan virus COVID-19. Banyak di antara Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin banyak yang terhambat, terharang dari segi pekerjaan maupun pendidikan anak-anaknya. Bahkan banyak pula yang kehilangan orang terdekat, orang terkasih untuk selama-lamanya. Namun ada satu hal yang harus kita yakini dan kita percaya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menyertai kita. Dia sendiri yang akan memulihkan segalanya. Dan Dia sendiri yang memberi kekuatan, penghiburan bagi setiap kita yang berserah kepadanya. Berita anugerah pada hari ini terambil dalam Mika 7 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan apa yang menjadi keluh kesah kita, pergumulan kita, apa yang menjadi satu batu sandungan dalam kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang membuka jalan agar kita menjalani hidup dengan iman, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberi kuasa dan pemulihan. Dia Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku
sekalipun ku berjalan lewat lembah kekelaman, tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau hadir di sisi. Kau berkata jangan takut, Kau berkata, karena Kau sendiri yang memberi kemenangan atas kehidupan kami Tuhan. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Tuhan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. tiada Tuhan seperti-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Tiada Yesus. Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berkesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, Gereja Kristen Abdi Anugerah ini Tuhan. Kau pakai setiap kami. Kau ubah setiap hati kami Tuhan. Biarkan kami anak-anak-Mu Tuhan boleh belajar, boleh mengerti apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan anak-anak-Mu. Kesehatan mereka sangat terpenting Tuhan saat ini. Kami yakin Tuhan Kau sendiri yang berkuasa atas kehidupan kami. Kau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, seluruh aktivis pelayan-Mu Tuhan, hamba Tuhan, majelis
maupun Bapak Gembala Sidang. Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Kau berikan hati yang bijak Tuhan. Kau berikan hati yang setia. Kau berikan hati yang takut akan Engkau. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan bisa melayani-Mu dengan hati yang sungguh. Dengan tidak bersungut-sungut, tetapi dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera dalam kehidupan mereka. Kau pakai sungguh Tuhan anak-anak-Mu. Biarkan anak-anak-Mu yang sudah Kau percaya ini Tuhan, Kau ketuk pintu hati mereka. Biarkan mereka anak-anak-Mu dapat melayani-Mu dengan hati yang sungguh. Ya Bapa, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mungkin beberapa hari kami sedang merayakan Tuhan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kau berkati umur kemerdekaan ini Tuhan. Kau tambahkan lagi bangsa dan negara yang benar-benar menjadi teladan bagi negara-negara lain Tuhan. Biarkan bangsa negara Indonesia ini Tuhan bisa menjadi terang bagi dunia. Ya Bapa, Kau pakai anak-anak-Mu yang sedang menjabat Tuhan dari pemerintahan pusat hingga daerah Tuhan. Kau pakai Bapak Presiden Tuhan yang mungkin saat ini belum percaya, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang menguatkan hatinya. Kau sendiri yang pakai Tuhan, pemimpin yang benar-benar memimpin dengan hati bijaksana dan takut akan perintah-Mu dan sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap anak-anak-Mu. Mungkin banyak di antara anak-anak-Mu yang sedang bergumul mungkin dalam kesehatan, ekonomi, sosial, atau apapun itu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang mengetahui setiap hati anak-anak-Mu. Tapi Engkau sendiri yang dapat mengerti setiap kebutuhan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, terima kasih Kau berikan kesempatan buat kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Mungkin doa ini jauh dari sempurna, tapi biarkan Kau saja yang menyempurnakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat di permukaan bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan sidang jemaat untuk mengambil sidang duduk kembali. Kita persiapkan pikiran kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat menerima setiap teguran, setiap perintah dari Tuhan. Dan kita dapat menerapkannya bukan untuk hari ini saja, melainkan kita dapat mengingat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita pergunakan hidup yang sudah Tuhan berikan untuk melayani. Dan jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri. Karena hidup ini, hidup yang sementara. Mari kita pujikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini akan melayani Hidup Tuhan. ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan sekali, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan, hidup ini untuk melayani Hidup Tuhan. ini untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri. Sia-siakan waktu yang Mari Tuhan pergunakan beri. hidup ini Hidup ini menjadi berkat bagi setiap orang. harus Sekali jadi lagi, hidup ini berkat. adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, bila saatnya nanti
sudah jadi berkat. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk datang kepadamu, belajar bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kesempatan yang indah yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, dan kita boleh menaikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan hari ini kita boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita di bulan Agustus ini, tema besar kita berbicara tentang tantangan bukanlah halangan. Hari ini kita lebih spesifik berbicara tentang tantangan bukanlah halangan untuk melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, kembali saya ulangi bahwa tema kita hari ini berbicara tentang tantangan, bukanlah halangan untuk melayani. Kalau kita berbicara tentang melayani, ini merupakan istilah yang tidak asing bagi orang-orang percaya. Saya yakin dan percaya banyak orang yang sudah mendengar istilah melayani. Bahkan ada begitu banyak orang yang sudah ambil bagian di dalam melayani. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang melayani Tuhan dan sesama dengan sikap hati yang tidak benar. Sehingga ketika ada tantangan di dalam melayani, secara otomatis ada begitu banyak orang untuk memilih tidak melayani. Bahkan meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa melayani bukan merupakan perkara yang mudah. Ketika kita melayani ada banyak hal yang harus dikorbankan. Ada begitu banyak yang menyita waktu kita untuk kita melayani Tuhan maupun sesama. Salah satu yang dikorbankan adalah waktu. Mungkin kita ada begitu banyak waktu yang seharusnya kita buat untuk usaha dan pekerjaan kita, tetapi kita korbankan untuk melayani. Salah satunya lagi adalah pikiran, tenaga, daya. Bahkan ketika kita melayani, kita harus mengorbankan perasaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat ada begitu banyak yang dikorbankan, ketika kita melayani, maka tidak sedikit orang yang tidak mau melayani. Bahkan memilih untuk menjadi orang yang biasa, yang tidak mau melayani Tuhan maupun sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang melihat ada begitu banyak tantangan ketika melayani, maka Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang kecewa, ada begitu banyak orang yang memilih tidak mau melayani Tuhan.
Hari ini kita akan belajar untuk mengerti bahwa tantangan bukanlah halangan untuk melayani. Kita akan belajar bagaimana Yusuf ketika dipercaya untuk melayani di rumah Potifar. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa ketika kita melayani Tuhan, ingatlah, yang pertama penyertaan Tuhan dalam melayani. Perhatikan dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Tuhan dalam pelayanan adalah suatu hal yang sangat penting bagi keberhasilan dalam melayani. Tanpa penyertaan Tuhan dalam pelayanan, saya dapat memastikan bahwa tidak akan berjalan dengan baik. Tanpa penyertaan Tuhan, saya dapat pastikan bahwa pelayanan tidak akan berhasil. Bapak Ibu Saudara, perhatikan perkataan dari John Calvin. John Calvin berkata bahwa seseorang bisa sukses hanya karena penyertaan atau berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara mau melayani, usahakanlah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mau melayani Tuhan, usahakanlah supaya Tuhan dekat dengan saudara. Kalau Tuhan tidak beserta atau tidak dekat dengan saudara, maka pelayanan saudara pasti tidak akan berhasil. Di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28 dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, apakah Tuhan sudah menyertai pelayanan Bapak Ibu Saudara? Ingatlah bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu ketika kita mau melayani Tuhan, usahakanlah Bapak Ibu Saudara punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan sehingga Tuhan menyertai pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan penyertaan Tuhan dalam pelayanan Yusuf, itulah yang menjadikan dia berhasil. Penyertaan Tuhan dalam pelayanan Yusuf menjadikan dia dipercayakan hal yang besar dan menjadikan Potifar diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bahwa kita harus mengerti dengan baik ketika kita melayani Tuhan, bahwa kita sudah disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tidak tinggal di dalam kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita perhatikan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan kata di situ bahwa di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tanpa Tuhan di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah pasti pelayanan kita tidak akan berhasil jika Allah
tidak beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pelayanan kita? Sudahkah Tuhan menyertai dan sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Mari kita memperhatikan hal ini di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita perhatikan ketika kita melayani Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjaga kekudusan hidup. Kejadian 39 ayatnya yang ke-10 dituliskan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dari hari ke hari Yusuf dibujuk oleh istri Potifar untuk tidur dengannya. Namun Yusuf berani untuk menolak dengan tegas. Mengapa demikian? Karena Yusuf mengerti dengan benar bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, Yusuf tetap menjaga kekudusan hidup di dalam melayani Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kalau kita memperhatikan, Yusuf menyadari dengan benar apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu dia menjaga kekudusan hidup ketika dia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ada begitu banyak orang yang melayani, ada begitu banyak orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak menjaga kekudusan hidupnya. Mungkin ada begitu banyak yang menyakiti hati Tuhan, tapi dia bisa melayani, tidak menjaga kekudusan hidup. Hari ini kita belajar ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, jagalah kekudusan hidup kita. Itulah tantangan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mengalami tantangan yang begitu besar, yang menggoda dirinya untuk jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak menjaga kekudusan hidupnya. Namun yang dilakukan oleh Yusuf, dia tetap taat kepada Allah, dia tetap menjaga kekudusan hidupnya, bahkan dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar melalui hal ini supaya hidup kita, pelayanan kita berhasil, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Itulah yang menjadi tantangan kita. Tantangan itulah yang seharusnya membuat kita lebih semangat. Tantangan itulah yang membuat kita tidak berhenti untuk melayani Tuhan dan memampukan kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan apa yang harus kita lakukan di dalam kita melayani Tuhan. Yang ketiga adalah kesetiaan dalam melayani. Perhatikan dalam Kejadian 39 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan
dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah kesetiaan dalam melayani. Meskipun Yusuf difitnah, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, namun tidak mengubah kesetiaan Yusuf untuk melayani Tuhan. Dari penyertaan Tuhan dan kesetiaan Yusuf dalam pelayanan menjadikan ia dipercaya untuk mengurus tahanan dalam penjara. Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Yusuf tahu apa yang harus ia lakukan. Ketika Yusuf setia, dia percaya bahwa dia melayani Tuhan. Dia melayani dengan segenap hati. Dan dia setia kepada apa yang Tuhan percayakan. Sehingga Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil. Bahkan ia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Yusuf menyadari dengan benar bahwa apa yang ia lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat ini. Melayani Tuhan pasti melayani sesama. Melayani sesama belum tentu melayani Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Melayani Tuhan sudah pasti dia melayani sesama. Tetapi melayani sesama belum tentu melayani Tuhan. Karena ketika melayani sesama, kita tidak tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Belum tentu dia tulus, tetapi ada sesuatu yang diharapkan ketika melayani sesama. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, sudah pasti kita melayani sesama. Yusuf menyadari dengan benar bahwa apa yang ia lakukan, dia lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam melayani Tuhan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita menolong sesama, ketika kita melayani sesama, mari kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana dengan kita? Ketika tantangan ada dalam kehidupan kita, ada dalam pelayanan kita, apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita, apakah kita tetap memiliki kesetiaan untuk melayani? Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali memperhatikan bagaimana Yusuf, dia difitnah, dia sampai di penjara, bahkan dia sampai mendapatkan tuduhan yang tidak benar. Kita perhatikan Yusuf tetap memiliki kesetiaan di dalam melayani. Kalau kita perhatikan bagaimana dengan kita, bagaimana dengan pelayanan kita, apa yang menjadi tantangan, tentunya tidak seberat apa yang dialami oleh Yusuf. Ketika kita menghadapi tantangan, mungkin kita mulai lemah. Bahkan kita memilih untuk tidak mau melayani. Bahkan kita meninggalkan pelayanan. Dan lebih celakanya kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk terus setia melayani Dia. Ketika tantangan ada dalam hidup kita, mari kita tetap belajar. Jadikanlah itu bukan halangan bagi kita untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapak Ibu Saudara, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu ketika kita melayani Tuhan, secara otomatis kita pasti melayani sesama. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadikan kita lebih setia melayani Tuhan
dan sesama. Dan menjadikan kita lebih kuat ketika ada tantangan dalam pelayanan kita, kita boleh terus melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, dan kami yakin dan percaya ada begitu banyak tantangan ketika kami melayani Engkau. Namun kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ketika tantangan datang dalam pelayanan kami menjadikan itu bukan halangan bagi setiap kami. Kami boleh tetap memiliki kesetiaan di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, tuntun kami untuk hidup dalam terang kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah hidup kita terus bersemangat melayani Tuhan dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sekarang waktunya kita berkesempatan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi setiap jemaat yang rindu memberikan persembahannya, dapat memberikan melalui via transfer ke nomor rekening kas gereja yang akan tertera di layar monitor Bapak Ibu. Mari kita pujikan hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku berjumpa Yesus. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku
Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau, kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terimalah persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat di gereja-Mu tempat ini dan dapat memperlebar pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati orang-orang yang menjadi saluran berkat di gereja-Mu. Kami berdoa kiranya doa yang tidak sempurna ini Tuhan sempurnakan seperti Tuhan telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mohon dengan kasih kepada Bapak Gembala Sidang nantinya akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Untuk itu mari kita bersama-sama pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan telah memimpin jalannya ibadah dan pelayanan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu setia menolong dan memberkati kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup mereka. Baik mereka yang sakit, mereka yang sedang menghadapi problem rumah tangga, persoalan ekonomi dan berbagai pergumulan yang ada dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan boleh berkasih karunia untuk menolong dan memberikan kekuatan serta jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh melindungi, menjagai kami dan seluruh umat-Mu di masa-masa yang sukar, di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami membutuhkan proteksi yang daripada Tuhan, sehingga kami tetap dapat sehat dan kami dapat pergunakan seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk hari ini, berkati buat hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan. Begitu juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Tuhan juga boleh berkasih karunia, melawat dan memberkati setiap umat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus boleh memimpin, menyertai, memelihara dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku semua, Jemaat GK Anugerah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah di gereja kita yang dilakukan secara online. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengumuman penting terkait dengan ibadah di gereja kita. Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Wabah Virus Corona 19 di wilayah Jawa dan Bali, bahwa mengacu pada himbauan pemerintah, Majelis GK Anugerah Tulungagung telah memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah di gereja untuk dilakukan secara online penuh, yaitu jemaat dihimbau untuk mengikuti kegiatan ibadah di rumah masing-masing, terhitung sejak dikeluarkan pengumuman ini. Adapun perubahan terkait dengan keputusan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut di kemudian hari. Kami selaku Majelis GK Anugerah Tulungagung tetap menghimbau kepada jemaat sekalian untuk menjaga kondisi kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, agar kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Dan demikian informasi terkait dengan kegiatan ibadah di gereja kita. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam hidup sehat.